Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi pada sesi kali ini dengan Ustadz Agus. Kita akan membahas materi IPA kelas 6 SD, yaitu tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ciri-ciri khusus makhluk hidup terdiri dari dua bagian, yaitu ciri-ciri khusus pada hewan dan ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Namun pada sesi kali ini kita akan membahas ciri-ciri khusus pada hewan. Apa itu ciri-ciri khusus pada hewan? Ciri-ciri khusus pada hewan adalah ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh hewan tertentu saja, tidak dimiliki oleh hewan yang lainnya. Sebelum memulai sesi kita kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan atas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Seperti yang kita ketahui, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini harus mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya, atau yang biasa dikenal dengan istilah adaptasi. Adaptasi memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari adaptasi adalah agar makhluk hidup mampu hidup dan mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Tujuan khusus dari adaptasi adalah agar makhluk hidup mampu mencari makan dan melindungi diri dari bahaya, baik itu bahaya lingkungan, cuaca, ataupun bahaya dari pemangsa. Pada sesi kali ini, ciri khusus pada hewan yang akan kita bahas adalah landak, kucing, burung hantu, kupu-kupu, cumi-cumi, cicak, bunglon, kelelawar, dan unta. Kita masuk ke hewan yang pertama, yaitu landak. Pernahkah kalian melihat landak? Mungkin ada yang belum pernah ya. Nah, itu terlihat pada gambar contohnya. Ciri khusus pada landak ini, landak ketika ada musuh, maka dia akan merentangkan rambutnya yang tajam dan berduri pada bagian kulit-kulitnya ya. Selain itu, tubuhnya juga bisa digulungkan. Hewan yang kedua adalah kucing. Adapun ciri khusus yang dimiliki oleh kucing adalah penglihatannya yang tajam. Pada bagian matanya, dia memiliki lapisan permukaan di belakang retina, atau yang biasa disebut dengan tapetum lucidum. Fungsi dari tapetum lucidum ini mampu memantulkan cahaya. Oleh karena itu, seperti yang kita lihat, mata kucing itu terlihat seperti memantulkan cahaya, karena ada tapetum lucidum di bagian belakang retinanya. Ciri khusus yang kedua adalah kakinya berotot kuat. Mungkin kita pernah melihat kucing itu melompat, kemudian jatuh juga dari ketinggian, tapi kakinya tidak patah. Kenapa? Karena kaki kucing itu memiliki otot yang kuat. Adapun ciri yang ketiga dari kucing adalah dia memiliki pendengaran yang sangat besar. Hewan yang ketiga adalah burung hantu. Ciri khusus yang dimiliki oleh burung hantu adalah memiliki penglihatan yang tajam. Padahal seperti yang kita tahu bahwa burung hantu ini termasuk ke dalam hewan nokturnal, yaitu beraktivitas di malam hari. Kenapa dia mampu melihat di kegelapan malam? Karena indera penglihatannya itu sangat peka terhadap cahaya. Pada bagian matanya, pupilnya itu mampu membuka dengan lebar untuk menangkap cahaya yang walaupun sedikit. Selain itu, burung hantu memiliki ciri khusus yaitu berbulu halus. Hal ini bertujuan agar ketika dia mendekati mangsa, kepakan sayapnya tidak terdengar. Ciri khusus berikutnya adalah lehernya mampu berputar sebesar 270 derajat. Hal ini memungkinkan burung hantu ketika mengamati sekitarnya tidak ikut memutarkan tubuhnya, tetapi bagian kepalanya saja yang berputar sejauh 270 derajat. Hewan yang keempat adalah kupu-kupu. Ciri khusus yang dimiliki oleh kupu-kupu adalah dia memiliki proboscis. Apa itu proboscis? Bagian pada kepalanya yang menjulur gitu ya, seperti hidung. Biasa disebut juga dengan belalai hisap. Fungsi dari belalai hisap ini digunakan untuk menghisap nektar pada bunga. Ciri khusus dari kupu-kupu yang kedua adalah dia mampu berkamuflase
di mana sayapnya menyerupai lingkungan. Sayap kupu-kupu memiliki corak-corak tertentu. Ada yang menyerupai bunga, ada juga yang menyerupai daun mati, seperti yang terlihat pada gambar. Hewan yang kelima adalah cumi-cumi. Ciri khusus yang dimiliki cumi-cumi adalah tubuhnya mampu bercahaya di malam hari. Tujuannya adalah untuk memancing mangsa agar mendekat. Ketika mangsa tersebut sudah mendekat, maka tentakelnya akan menangkap mangsa tersebut. Tentakel pada cumi-cumi berjumlah 10. Ketika ada pemangsa, maka cumi-cumi tersebut mampu menyemburkan tinta agar dia bisa lari dari pemangsa tersebut. Yang harus kita ketahui bahwa terdapat perbedaan antara mangsa dan pemangsa. Mangsa di sini adalah makanan, kalau pemangsa adalah predator atau musuhnya ya. Kita masuk ke hewan yang keenam, yaitu cicak. Ya, mungkin kalian sering melihat cicak ya, yang sering melayat di dinding. Oke. Ciri khusus yang dimiliki oleh cicak. Cicak memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya. Dan ekornya yang sudah putus tersebut bisa tumbuh kembali atau yang biasa disebut dengan regenerasi. Kemampuan cicak memutuskan ekornya ini untuk mengelabui musuhnya disebut dengan autotomi. Selain itu, cicak juga memiliki ciri khusus yang lainnya, yaitu lidahnya lengket untuk memangsa ya. Selain lengket, lidahnya juga panjang. Kenapa cicak bisa merayap di dinding tanpa terjatuh? Hal ini disebabkan karena kaki pada cicak itu memiliki bantalan perekat atau yang bisa disebut dengan kentol. Kita masuk ke hewan yang ketujuh, yaitu bunglon. Adapun ciri khusus yang dimiliki oleh bunglon adalah dia memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Misalkan ketika dia berada di dedaunan, maka tubuhnya akan berubah warna hijau. Ketika dia berada di rantingan, maka tubuhnya akan berubah menjadi coklat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada bagian tubuh bunglon memiliki sel-sel chromatophore. Nah, kemampuan untuk mengubah warna tubuh ini disebut dengan mimikri. Ciri khusus yang berikutnya adalah dia memiliki lidah yang panjang dan lengket, mirip kayak cicak tadi ya. Kemudian, matanya dapat berputar bebas sehingga dia mampu mengamati lingkungan sekitar. Kita masuk ke hewan berikutnya, yaitu kelelawar. Seperti yang kita ketahui bahwa kelelawar ini juga termasuk ke dalam hewan nokturnal, sama kayak burung hantu tadi ya. Apa itu hewan nokturnal? Hewan nokturnal itu artinya dia beraktivitas mencari makanan di malam hari. Oke. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu dengan memanfaatkan pantulan gelombang bunyi ultrasonik yang dia keluarkan dari mulutnya, kemudian pantulannya nanti akan diterima oleh indera pendengarannya, sehingga dia mampu mendeteksi keberadaan di sekitarnya. Nah, hewan kelelawar ini termasuk ke dalam hewan mamalia, bukan burung ya, walaupun dia memiliki sayap. Tetapi dia termasuk ke dalam hewan mamalia atau hewan menyusui. Ciri khusus hewan yang berikutnya yaitu unta. Unta seperti yang kita ketahui biasa hidup di daerah gurun pasir. Pada bagian punggungnya terdapat tonjolan-tonjolan yang biasa disebut dengan punuk. Punuk tersebut ternyata berisi lemak, yaitu untuk menyimpan cadangan energi di gurun pasir. Ciri khusus yang berikutnya yaitu pada unta, rambutnya tebal untuk menahan suhu ekstrim. Apa itu suhu ekstrim? Pada gurun pasir, ketika siang hari suhunya akan sangat tinggi sekali. Namun ketika pada malam hari suhunya menjadi sangat dingin sekali. Nah, perubahan suhu inilah yang sangat ekstrim, sehingga untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut, unta dilengkapi dengan rambut yang tebal. Pada siang hari,
yang terik. Mungkin cadangan air di sekitarnya sangat terbatas, maka unta memiliki leher yang berkantung. Lehernya tersebut berfungsi untuk menyimpan air. Baiklah, itulah tadi beberapa ciri khusus pada hewan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.